Ya, baik. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya bisa masuk, jelas terdengar. Iya, bisa terdengar jelas, Pak. Ya, untuk pertama kali bisa mengaktifkan on cam-nya siapa saja yang sudah stay atau bergabung di pagi hari ini, di hari Jumat untuk mata kuliah metode penelitian. Ya, dari data yang teregistrasi di sistem Siakat itu ada sekitar 103 ya, atau 103 mahasiswa yang yang mengikuti mata kuliah ini yang sudah masuk di virtual Zoom. Ini ada eh, tertulisnya di bagian ini ada 46 yang masuk di virtual Zoom-nya yang sudah bergabung. Ya, untuk berikutnya, perkuliahan ini merupakan kelanjutan dari pertemuan dari minggu sebelumnya. Tampilan di layarnya sudah berubah, share screen-nya masuk ke slide PowerPoint. Sudah, Pak. Ya, jadi yang sudah diceritakan di minggu yang lalu, minggu sebelumnya di hari Jumat, ada paradigma penelitian. Jadi paradigma penelitian ini merupakan kerangka berpikir atau cara berpikir yang menjelaskan bagaimana cara pandang peneliti terhadap fakta dan perlakuan peneliti terhadap ilmu atau teori yang digunakan. Kemudian di bagian selanjutnya ada dua paradigma, atau bagian ini dua paradigma penelitian dibagi dua. Yang pertama, bagaimana penyelesaian tersebut atau hal tersebut dilakukan secara kuantitatif atau paradigma kuantitatif. Nanti ada hubungannya dengan nilai-nilai angka ya, dan nilai angka atau perhitungan secara statistik. Nah, di paradigma kuantitatif ini karena bidangnya adalah engineering atau teknik, akan lebih banyak membahas mengenai masalah tugas akhir atau skripsi yang dilakukan itu secara eh, pendekatan secara paradigma kuantitatif. Lalu bagaimana dengan paradigma yang kualitatif? Untuk paradigma yang kualitatif ini berhubungan dengan data-data berupa gambar, kemudian hasil wawancara, wawancara dari narasumber atau dari orang yang dilakukan wawancara dari tempat tertentu, kemudian dari data pertanyaan, kuesioner, angket yang dibagikan, itu merupakan hal-hal yang dilakukan secara kualitatif. Ya, lalu di bagian kelanjutan ini apa perbedaan secara mudahnya membedakan antara eh, data yang didapat secara
nanti akan diolah secara kuantitatif dan kualitatif. Untuk paradigma kuantitatif, realitas bersifat objek dan berdimensi tunggal, peneliti independen terhadap fakta yang diteliti. Independen ini artinya peneliti tersebut independen terhadap fakta atau data yang diperoleh, pendekatan secara deduktif, pengujian dengan analisis kuantitatif. Nah, untuk analisis kuantitatif ini nanti dituliskan atau diselesaikan dengan hitungan secara statistik atau menggunakan rumus matematika, rumus persamaan atau menggunakan equation. Itu adalah nilai-nilai nanti yang berupa kuantitas. Jadi mudahnya membayangkan ketika misalnya apa yang maksud dengan data kuantitatif dengan data kualitatif, misalkan melakukan pengukuran, misalnya mengukur temperatur ya, atau mengukur nilai temperatur atau suhu. Nanti dari data pengukuran tersebut didapatkan dari alat ukur yang digunakan, misalnya termometer. Alat tersebut mengeluarkan temperatur dengan nilai yang terukurnya itu misalnya 35 derajat Celcius. Nah, nilai 35 ini adalah data kuantitatifnya berupa angka. Nah, lalu kalau misalnya hal ini dibahasakan ke dalam bahasa kualitatif, ya paling nanti dituliskan berapa nilai temperatur yang ada di ruangan tersebut. Nanti dibilangnya dituliskan dengan temperatur suhu kamar atau suhu lingkungan. Nah, itu adalah bahasa kualitatifnya. Tidak menuliskan nominal angka yang diperoleh. Lalu untuk klasifikasi penelitian yang didasarkan pada sifat, ada sifat, jenis data, terdiri dari penelitian yang berdasarkan opini. Opini itu artinya pendapat atau argumen ya, argumen dari orang yang diwawancarai atau orang yang diberikan pertanyaan. Itu merupakan bagian opini. Lalu empiris ini merupakan hasil pengalaman, kemudian pengujian atau percobaan di laboratorium, di lab, atau di tempat melakukan penelitian, misalnya di tempat lapangan atau di bagian tertentu. Itu adalah data-data empiris. Ini arsip, ini berupa dokumen ya, dokumen-dokumen yang diarsipkan dalam bentuk misalnya studi literatur dari review jurnal atau paper atau seminar atau artikel ilmiah yang dilakukan untuk penelitian. Untuk penelitian opini, di bagian ini ada penelitian opini merupakan penelitian terhadap fakta berupa opini atau pendapat orang lain. Nah, fakta ini yang namanya opini itu kan bisa saja perspektif ya, atau pendapat tiap individu atau tiap orang yang diwawancarai ya bisa saja berbeda. Misalnya dari 10 orang atau dari 100 orang yang diwawancarai, untuk orang pertama dengan orang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan seterusnya, memberikan informasi atau opini yang beragam. Nah, nanti dari opini-opini inilah yang nanti dapat dijadikan analisisnya atau dijadikan pembahasan dari penelitian yang dilakukan tersebut.
Lalu empiris merupakan penelitian terhadap fakta didapatkan berdasarkan dari hasil observasi atau dari pengalaman. Observasi atau pengalaman. Observasi itu mendatangi, mengunjungi ya dari tempat yang dijadikan objek penelitian. Observasi lalu atau dari pengalaman yang diperoleh untuk penelitian empiris. Yang bagian selanjutnya untuk arsip, penelitian terhadap fakta yang tertulis. Jadi fakta-fakta yang tertulis ini ya fakta-fakta saintifik ya, atau fakta-fakta ilmiah, bukan cerita fiktif atau cerita karangan, tapi berdasarkan fakta yang dibahasakan ke dalam karya ilmiah. Faktanya bisa didapat dari dokumen jurnal internasional, jurnal nasional, kemudian seminar nasional atau seminar internasional. Itu merupakan fakta yang tertulis atau berupa arsip data yang diperoleh. Ya, sampai sini ada pertanyaan sebelum masuk ke slide berikutnya? Ya, kalau tidak ada, saya akan masuk lagi ke slide selanjutnya untuk bagian ini. Slide PowerPoint-nya bisa terlihat dengan jelas, suaranya bisa terdengar? Bisa, Pak. Ya, di bagian selanjutnya adalah unsur-unsur penelitian. Sebagai suatu sistem penelitian terdiri dari berbagai unsur yang saling berhubungan secara fungsional, maka penelitian memiliki unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama itu ada harus kuat dulu di problemnya atau permasalahan. Penelitian itu harus ada problem. Nah, problem ini ada masalah besar, masalah big problem, medium problem, atau small ya, masalah kecil. Membedakannya, lalu bagaimana membedakan antara masalah yang besar, sedang dengan kecil? Ya, lihat saja permasalahan tersebut. Jika masalah ini tidak diselesaikan, dicarikan jalan keluarnya, akan memberikan pengaruh atau dampak yang luas terhadap bagian yang lain, atau bagian hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan tersebut. Medium 50-50, 50% atau 50%, ya kalau 50% diselesaikan juga menjawab, tapi kalau 50% juga akan menimbulkan masalah jika tidak diselesaikan. Nah, untuk masalah yang small ini adalah small problem atau masalah kecil, berkisar antara 10 sampai sekitar di bawah 50 lah, di bawah 50%. Nah, masalah ini kalau misalnya diselesaikan, memberikan hal yang bagus, memberikan dampak positif ya. Tapi kalau misalnya tidak diselesaikan ya juga berpengaruh, tapi tidak memberikan efek yang begitu besar terhadap hal-hal yang ditimbulkan dari permasalahan tersebut. Lalu untuk menjawab permasalahan tersebut dibantu dengan teori dan konsep-konsep ilmiah. Untuk teorinya, kalau di engineering ya, teori-teori yang mendukung ya banyak sekali. Misalkan kalau di teori ini ada teori dasar, basic teori ya, misalnya hukum Newton, atau persamaan kalau di listrik itu ada persamaan Kirchhoff, kemudian persamaan teori Michael Faraday, atau teori-teori misalnya bagaimana menghitung tegangan atau menghitung nilai ampere, arus. Nah, itu adalah teori-teori yang dapat digunakan untuk menjawab dari permasalahan yang diselesaikan tersebut.
Untuk teori-teori itu akan terus bisa saja berkembang dengan perubahan, berbagai macam perubahan ya. Kalau dulu di revolusi industri 1.0, 2.0, 3.0, sekarang kita sudah masuk di 4.0 ya, revolusi industri 4.0. Untuk revolusi industri 4, untuk revolusi industri 4, untuk revolusi industri 4.0 ini masuknya ke digital ya. Digital itu artinya basisnya adalah internet. Jadi segalanya itu bisa dikendalikan atau bisa diatur dengan kondisi remote ya. Remote itu artinya dari jarak jauh selama ada akses internetnya. Nah, untuk perubahan-perubahan tersebut ya jelas mengalami perubahan, permasalahannya juga menjadi meningkat. Dari permasalahan tersebut ya menimbulkan teori-teori baru untuk 1.0, 2.0, lalu di 3.0, kemudian di 4.0. 4.0 ini teori dan konsep ilmiah juga akan terus bertambah untuk di bagian-bagian tersebut. Kemudian ada variabel yang saling mempengaruhi atau variabel independen tidak mempengaruhi, ada variabel dependen, misalnya ada hubungan antara, ini kalau digambarkan dalam gambar grafik ya, gambar grafik Y dan X, variabel X mempengaruhi variabel Y dan X juga mempengaruhi Y juga mempengaruhi nilai variabel X. Artinya antara variabel 1 dengan variabel 2 saling mempengaruhi. Kemudian untuk variabel yang berikutnya ada variabel yang independen, artinya ketika nilai X-nya mengalami perubahan, Y-nya tidak terlalu memberikan efek atau pengaruh terhadap perubahan yang diberikan. Ya, itu merupakan variabel nanti ya, variabel itu banyak ya. Contohnya misalkan membayangkan, misal kalau ini digambarkan pengaruh hubungan, katakanlah X-nya ini V atau kecepatan angin, velocity, ini misalkan ya contohnya saja, nanti bisa dikembangkan dengan penelitian yang dilakukan di bagian selanjutnya. Lalu di bagian velocity ini ada hubungan, misalnya katakanlah ini tentang menceritakan tentang pembangkit listrik menggunakan tenaga angin atau turbin. Jadi di bagian ini ada turbin, di sini ada velocity, lalu di bagian ini ada hubungan dengan daya yang dihasilkan atau nilai watt-nya atau nilai P, power-nya atau daya yang dihasilkan. Jika nilai anginnya tinggi, nilai ini 1, ini kalau digariskan, ini 1, 2, 3, 4, 5, lalu ini kalau ini diartikan misalnya ini juga semakin ke atas juga mengalami peningkatan, misalnya dibuat dari 2, 4, 6, 8, ini 10. Jadi grafiknya saling memberikan pengaruh. Ketika anginnya naik, maka bukan kecepatan, nilai variabel watt-nya akan juga meningkat atau bertambah. Jadi pada saat angin kecepatannya dengan 1 meter per second, maka daya atau watt yang dihasilkan nilainya sebesar nilai 2. Lalu ketika anginnya bertambah lagi, nilainya akan naik. Ini adalah variabel yang saling memberikan pengaruh antara variabel velocity dengan daya yang dihasilkan, artinya nilai X dan
Ini adalah nilai I-nya. Kemudian nanti bisa dikembangkan variabel itu hubungan antara variabel 1 dengan variabel 2 dengan hal apa yang sedang dilakukan atau diteliti. Ya, sampai sini ada pertanyaan sebelum masuk lagi ke bagian berikutnya. Lalu ada hipotesis. Hipotesis ini penjelasan yang didapatkan dari teori-teori tersebut. Jadi teori-teori yang tadi mendukung, kalau misalnya tadi ada hubungan antara velocity, di sini ada hubungan antara P ya, atau daya atau nilai wattnya. Ini teorinya seperti apa? Yang digunakan teori untuk mendapatkan nilai daya tersebut dengan menggunakan persamaan atau dengan melakukan menghitung dengan bukan menghitung, maksudnya dengan menggunakan alat ukur tools, menggunakan alat ukur untuk mengukur dayanya atau mengukur tegangan atau mengukur berapa nilai ampere arus listrik yang dikeluarkan. Lalu nilai V-nya adalah velocity-nya. Velocity itu artinya kecepatannya. Kecepatan ini juga seperti apa? Mendapatkan teori yang digunakan. Apakah dihitung dengan persamaan Vs per T, jarak dibagi dengan waktu, atau didapatkan dengan menggunakan alat ukur yang dipasangkan di bagian tertentu, diletakkan ada sensornya. Nanti sensor itu membaca berapa nilai kecepatan angin yang terbaca, nanti konversikan berapa nilai daya yang dikeluarkan. Kemudian hipotesis inilah yang memberikan analisis atau penjelasan nanti hipotesisnya seperti apa dari data-data yang diperoleh tersebut. Di bagian berikutnya ada populasi, sampel, dan teknik sampling. Populasi itu ya seperti apa data-data yang diperoleh, sampelnya merupakan perwakilan ya, sampling atau dari populasi tersebut. Jadi kalau ada populasinya itu misalnya melakukan pengujiannya selama katakanlah misalnya 1 bulan ya, atau 1 bulan itu berapa ya, 30 hari ya, sekitar 30 hari, nanti sampelnya itu yang mendekati misalnya di hari apa saja yang bisa mewakili dari waktu 30 hari ini. Karena 30 hari itu kan ada, kalau pengujiannya misalkan di Indonesia itu ada 2 musim ya, ada musim hujan, kemudian ada musim kemarau. Nah, di bagian ini nanti sampelnya apa yang bisa mewakili dari 30 hari tersebut. Lalu teknik sampling ini ya caranya mendapatkan sampel tersebut dilakukan dengan menggunakan cara apa. Lalu dari nilai populasi, sampel, teknik sampling, maka didapatlah data. Nah, di data ini nanti yang tadi di bagian sebelumnya ada penjelasan mengenai kuantitatif dan kualitatif. Jadi ada kuantitatif dan kualitatif. Untuk datanya, nanti data ini akan disajikan dalam bentuk kuantitatif atau dalam bentuk kualitatif yang akan dituliskan di bagian analisisnya. Lalu instrumen pengumpulan data. Untuk instrumen pengumpulan data ini ada hubungan dengan tool. Tool itu alat yang digunakan. Alat yang digunakan itu bisa saja alat ukur atau alat untuk melakukan instalasinya. Instalasi itu artinya
melakukan pemasangan atau melakukan pengujian, kemudian alat ini yang memberikan pengaruh juga terhadap data yang akan didapatkan. Jadi kalau misalnya dari kepresisian dari alat ukurnya cukup presisi, artinya kemampuan dari alat ukur, ada yang misalnya ketika alat ukur ini membaca suatu kecepatan ya, bukan kecepatan, misalnya nilai tegangan listrik atau arus listrik di teknik elektro, ada yang sudah atau sering menggunakan multitester di kelas metode penelitian, ada dari teknik elektro. Ada Pak. Ya, kalau di multitester itu multitester digital ya, yang digital itu yang ditampilkan berapa digit angka di tampilan layarnya di Biasanya digitalnya. 2 digit di belakang koma, Pak. 2 digit ya, 2 Iya. digit belakang koma. Misalnya kalau membacanya itu tegangan ya, misalnya tegangan 12 volt, misalnya 41 gini ya, dengan satuan 12,41 volt ya, atau misalnya 10,25 volt. Nah, ini adalah presisi dari alat ukur. Jadi alat ukur itu kemampuannya membaca 2 angka di belakang koma. Tetapi aktualnya bisa saja ada angka-angka yang yang lain, artinya ketika misalnya tegangannya itu mengalami perubahan 0,001, jadi 1, 2, 3 ya, atau 3 angka di belakang koma. Nah, alat ukur tersebut tidak dapat membaca perubahan tegangan yang terlalu kecil. Nah, inilah pengaruh dari instrumen data yang dipergunakan tersebut, alat instrumen atau tools yang digunakan tersebut, seberapa presisikah alat yang digunakan tersebut untuk membaca data yang akan ditampilkan. Kemudian teknik analisis datanya, ya tekniknya itu ya tadi ada yang diolah secara statistik, kemudian dengan statistik ini ya banyak cara-caranya, nanti dihitung berapa average-nya, rata-ratanya, atau dihitung berapa nilai tegangan maksimum atau tegangan minimum, atau misalnya berapa nilai titik puncaknya atau titik paling bawah. Nah, data-data tersebut nanti ada kegunaannya atau dapat digunakan misalnya ketika nilai tegangan maksimal atau didapatkan nilai yang maksimal, apa yang harus dilakukan untuk kondisi yang selanjutnya. Nah, bagian-bagian ini merupakan hal-hal yang penting dari data-data yang diperoleh tersebut. Ya, ada pertanyaan sebelum masuk ke slide berikutnya? Ya, kalau tidak ada, di bagian berikutnya ialah metode penelitian untuk menyusun karya tulis ilmiah. Karena dari hasil penelitian, dari hasil riset atau penelitian yang dikerjakan, peneliti itu atau yang melakukan penelitian tersebut menuliskan atau memberikan informasi yang dikerjakan tersebut dalam bentuk karya tulis ilmiah. Yang dimaksud dengan ilmiah itu ceritanya cerita berupa fakta, artinya bukan berupa fiktif atau cerita fiksi atau hayalan. Ada data yang diperoleh dan data itu aktual ya, didapatnya bukan data
kira-kira atau data menghayal atau data perkiraan, tapi data-data ini didapatkan dari alat-alat instrumen tadi, alat-alat tools yang digunakan, alat ukur apa yang digunakan, kepresisiannya. Kegiatan penulis merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam proses pembelajaran, karena di karya tulis ilmiah itu ada juga masuk ke dalam proses pembelajaran. Menulis berarti mengorganisasikan gagasan secara sistematis dan mengungkapkannya secara tersurat. Yang dimaksud dengan tersurat ini artinya tertulis di karya ilmiah. Untuk karya ilmiah nanti bisa dituliskan di dalam bentuk jurnal atau dalam bentuk seminar atau dalam bentuk artikel yang dikirimkan di digital, yang diinformasikan atau diberitakan secara pemberitaan. Lalu di bagian berikutnya, fungsi utama dari tulisan adalah sebagai media garis miring atau alat komunikasi yang tak langsung. Yang dimaksud dengan tak langsung karena dengan menulis artinya peneliti, di sini ada dua bagian ya. Yang satu adalah peneliti, yang satu pembaca. Di situ ada yang membaca. Antara peneliti dan pembaca, di sini ada gambar. Ini bayangkan, ini ada sisi kirinya peneliti dan sisi kanan itu adalah pembaca. Peneliti dan pembaca itu tidak langsung ketemu ya, artinya tidak langsung ketemu secara langsung, tetapi di bagian ini menuliskan di bagian artikel ilmiah berupa jurnal atau berupa hasil seminar yang didokumentasikan dalam bentuk buku, sehingga karena tidak bertemu langsung antara peneliti dan pembaca melakukan komunikasinya dengan berupa tulisan yang ditulis dalam bentuk karya ilmiah. Kemudian di bagian berikutnya, kegiatan berkomunikasi dengan tulisan dapat menembus ruang dan waktu. Yang dimaksud dengan ruang dan waktu ya bisa saja berbeda. Misalkan penelitiannya itu dilakukan di sekarang tanggal berapa? 30 September ya. 30 September 2022. Misalnya hari Jumat 30 September 2022. Lalu peneliti menuliskan karya ilmiah, dituliskan di karya ilmiah berupa jurnal, terpublikasi. Nanti bisa saja yang membacanya itu 3 minggu kemudian, atau 2 minggu kemudian, atau 1 bulan kemudian setelah karya ilmiah itu diterbitkan. Waktu juga berbeda, waktunya ya bisa 2 minggu, 3 minggu, atau bahkan 1 bulan kemudian, atau mungkin karena ada kesibukan yang lain bisa di tahun yang berikutnya, di tahun 2023 baru penelitian ini dibaca dan dipelajari. Untuk ruang, nah ruang ini berhubungan dengan tempat, ya tempatnya misalkan penelitiannya itu dilakukan di Indonesia, ya bisa saja yang membaca itu dari negara lain, misalnya dari Malaysia atau dari Singapura, dari Filipina, dari Cina, atau dari tempat-tempat yang lain. Ya, itu adalah kegiatan berkomunikasi dengan tulisan dapat menembus ruang dan waktu yang berbeda. Kemudian berkomunikasi melalui tulisan tidak dibatasi oleh kehadiran pembaca
dalam suatu ruangan, jadi antara peneliti dengan yang membaca itu tidak perlu juga dalam satu frame, dalam satu bingkai atau dalam satu tempat yang sama, bisa saja dalam dimensi ruang yang berbeda, yang satu di Jakarta atau di Depok atau di Indonesia, ya bisa saja yang satunya lagi ada di provinsi lain atau di negara yang lain, itu juga bisa terjadi dilakukan dengan menggunakan karya ilmiah yang dipublikasikan. Berkomunikasi melalui tulisan tidak dibatasi oleh kehadiran pembaca dalam suatu ruangan yang sama. Ya, sampai sini ada pertanyaan sebelum masuk ke bagian berikutnya, ragam karya tulis ilmiah. Ya, kalau tidak ada, di bagian selanjutnya ragam karya tulis ilmiah ini, jenis-jenis tulisan atau karya ilmiah adalah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah skripsi. Skripsi ini atau biasa disebut dengan TA ya, tugas akhir, skripsi garis miring tugas akhir. Skripsi adalah karya tulis ilmiah yang menjelaskan atau menyampaikan, mengemukakan pendapat penulis berdasarkan dari pendapat orang lain. Jadi mengkomparasi pendapat orang lain dengan pendapat si penulisnya itu, apa argumen yang ilmiah atau saintifiknya dari penulisan yang dilakukan. Pendapat yang diajukan harus didukung, jadi ketika menyampaikan suatu argumen atau pendapat, ide, ketika ingin menjelaskan pendapat dari orang lain, itu yang harus didukung adalah dengan pendapat diajukan harus didukung dengan fakta ya, fakta atau fakta, data dan fakta, kemudian empiris, pengalaman secara objektif. Objektif itu ya sesuai dengan kondisi sesungguhnya atau kondisi aktualnya, tidak ada data yang manipulatif atau dirubah ya, sesuai dengan kondisi aktualnya. Baik berdasarkan penelitian langsung atau studi kepustakaan, atau dalam bagian ini studi kepustakaan, studi literatur, review paper atau review jurnal. Selanjutnya penulisan skripsi biasanya ditujukan untuk melengkapi sebagai syarat, di sini dituliskan penulisan skripsi umumnya biasanya, karena ini masuk ke dalam ada di peraturan undang-undang ya, undang-undang pendidikan tinggi itu, untuk penulisan skripsi biasanya ditujukan untuk melengkapi syarat guna memperoleh gelar sarjana muda. Sarjana muda itu artinya diploma ya, kalau diploma itu D3, atau sarjana itu S1 graduate-nya, sarjana. Lalu skripsi adalah sebuah karya ilmiah yang disusun oleh mahasiswa. Jadi yang menyusun itu adalah mahasiswa, garis miring mahasiswi, jadi bisa dilakukan mahasiswa dan mahasiswi. Program sarjana dari hasil penelitian atas dasar analisis data primer atau data sekunder. Yang dimaksud dengan data di bagian ini ada data primer atau data sekunder. Data primer itu adalah data langsung. Jadi data langsung yang didapat dari hasil pengukuran, pengujian, percobaan, itu adalah data primer. Misalnya melakukan pengujian atau melakukan pengukuran tegangan listrik dengan multitester, atau multitester digital atau analog, itu adalah data primer, data langsung dari hasil bagian yang diukur tersebut. Lalu bagaimana dengan data sekunder? Data sekunder ini adalah data yang kedua. Data primer, didapat data langsung. Untuk data sekunder didapatnya dari artikel
artikel ilmiah. Ini adalah data sekunder, data kedua. Artikel ilmiah itu ya banyak jenisnya, ada jurnal, kemudian ada apa, seminar berupa proceeding, kemudian ada majalah ilmiah juga bisa masuk ke dalam data sekunder. Atau dari data sekunder itu misalnya data dari website juga bisa didapat dari sana, misalnya mendapat data dari website misalnya untuk mendapatkan data suhu atau data temperatur atau data curah hujan ya dapat dari data website BMKG ya, Badan Meteorologi Geofisika, BM Badan Meteorologi dan Geofisika. Nah, itu adalah data-data yang sekunder. Lalu skripsi disusun oleh mahasiswa atau mahasiswi dengan dari program sarjana atau biasa disebut dengan strata 1 mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Ini ada ciri-cirinya ketika menyusun skripsi. Tampilan di layar share screen-nya bisa terlihat jelas ya, masuk ke slide PowerPoint-nya. Ya, share screen-nya bisa terlihat di bagian ini. Bisa, Pak. Bisa, Ya. Pak. Jadi di bagian ini skripsi disusun atau dikerjakan oleh mahasiswa, mahasiswi, pria dan wanita, artinya program sarjana S1 atau strata 1 dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama itu ada permasalahan dulu, problemnya. Ini yang bagian yang paling harus kuat dulu di skripsinya atau di tugas akhirnya. Kalau itu di awal itu ada di proposalnya. Permasalahannya apa dulu yang harus dibangun, yang harus yang problemnya, karena tadi ada masalah itu ada 3 ya, ada masalah besar, big problem, kemudian medium problem, small problem. Nanti coba ditentukan dulu di bagian tersebut permasalahannya apa, masalahnya di bagian tersebut. Yang pertama harus ada permasalahan, yang kedua judul skripsi ditulis sendiri oleh mahasiswa atau mahasiswi di bagian atau judul ini juga bisa mendapatkan dari PA-nya atau dari pembimbing akademiknya yang mengarahkan nanti judulnya seperti ini, nanti yang akan mengerjakan atau mencoba mengembangkan, mengimprove dari penelitian tersebut oleh mahasiswa atau mahasiswi yang melakukan penelitian tersebut. Harus ada permasalahan, judul skripsi ditulis sendiri atau ditentukan oleh pembimbing dari skripsinya. Kemudian di bagian yang selanjutnya tadi A, B, lalu yang C, bagian selanjutnya untuk bagian ini didasarkan pada pengamatan lapangan garis miring lab. Lapangan itu ya pergi ke tempat, kalau lapangan itu tempat PKL ya, praktek kerja lapangan, misalnya PKL-nya di mana, di perusahaan A, perusahaan B, itu adalah kondisi lapangannya, atau di lab laboratoriumnya di lab kampus UPN Veteran Jakarta, atau di lab yang lain juga bisa didapatkan. Pada pengamatan lapangan garis miring lab atau dituliskan ini adalah merupakan data primer. Nah, di sini yang dimaksud dengan data lapangan itu, data lapangan, data lab itu merupakan data primer. Data yang didapat langsung, direct, langsung dari pengamatan di lapangan, percobaan di lapangan, atau pengujian di lapangan, di laboratorium, itu adalah data-data primer. Dan garis miring atau
analisis data sekunder. Untuk data sekunder yang tadi didapat dari data artikel-artikel ilmiah, bisa dari jurnal internasional, jurnal nasional, proceeding, seminar ya, seminar nasional, seminar internasional itu adalah atau majalah ilmiah. Kemudian di bagian selanjutnya harus ada penulisan metodologi. Metodologi itu caranya, cara melakukan penelitiannya seperti apa. Apakah dilakukan secara eksperimental, percobaan, pengujian di lab, atau secara virtual. Virtual itu ya menggunakan simulasi numerical atau menggunakan software tertentu, software khusus ya. Kalau di bidang engineering itu kan banyak softwarenya. Seperti apa menggunakannya, itu adalah cara metodenya atau caranya. Melakukannya seperti apa, harus ada penulisan metode apa yang digunakan. Lalu di bagian berikutnya yang tadi poin D, sekarang di bagian ini adalah poin E, mengungkapkan adanya kenyataan baru atau kenyataan khusus. Nah, bagaimana mendapatkan pernyataan ini atau kenyataan baru? Nah, inilah yang diperlukan yang tadi melakukan studi literatur. Studi literatur, dari mana mendapatkannya? Ya, mendapatkan dari artikel ilmiah. Artikel ilmiahnya banyak, yang tadi ada dari jurnal, dari seminar, itu adalah cara untuk mendapatkan hal yang baru. Jadi misalnya di tahun ini sekarang 2022 ya, 2020 misalnya, ini adalah 2022, lalu ditarik mundur ke belakang, misalnya 2022 kita tarik ke belakang, ini ada 2021, ini 2020, 2019, kemudian 2018, dan ini tarik lagi 2017. Ya, ini adalah waktunya. Dan yang akan keluar diteliti ini ada di tahun 2022. Nah, di tahun 2021 orang sudah melakukan atau peneliti-peneliti sebelumnya sudah mengerjakan sejauh mana atau sudah sampai mana hal tersebut dikerjakan. Kemudian di tahun 2020 apa yang sudah diperbuat atau yang sudah dihasilkan, 2019 juga sama, 2018, 2017 juga sama apa yang sudah diperoleh. Nah, dari poin 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 yang akan keluar ini adalah hal-hal yang berbeda atau hal-hal yang baru yang membedakan dari tahun-tahun sebelumnya. Ini adalah yang dimaksud dengan kenyataan baru atau kenyataan khusus yang akan dituliskan di karya ilmiah yang dinamakan dengan skripsi atau tugas akhir. Kemudian A, B, C, D, E, F, lalu di bagian selanjutnya ada tambah, di bagian F ini poinnya di bawah bimbingan atau arahan dari PA-nya, pembimbing akademik atau pembimbing tugas akhir atau pembimbing skripsinya, dilakukan secara berkala. Berkala itu maksudnya continue ya. Pertemuan 1, pertemuan kedua, pertemuan ketiga, keempat, dan seterusnya, berkala dan teratur dengan pembimbing skripsi atau pembimbing tugas akhir atau PA-nya, pembimbing akademik. Nah, di bagian ini kenapa hal itu perlu dilakukan? Ya karena tujuannya adalah untuk memberikan alur guidance atau arahannya itu ya mengarah ke
hal apa yang ingin dikerjakan atau yang dilakukan. Nah, inilah fungsi dari bimbingan yang dilakukan secara berkala dan teratur dengan pembimbing tugas akhirnya atau pembimbing akademiknya. Ya, lalu di bagian selanjutnya F, G, untuk proses bimbingan seringkali membacanya itu harus dibaca berulang ya, diperiksa, dikembalikan atau dibaca berulang oleh dosen pembimbing dan direvisi. Kenapa ini dilakukan? Ya karena bisa saja penulisannya itu ada hal yang kurang atau hal yang perlu ditambahkan atau bahkan halnya terlalu lebih perlu dikurangi sehingga sesuai dengan porsinya, karena porsinya itu akan berbeda. Misalnya porsi untuk sarjana S1 ketika menulis dengan sarjana S2 atau sarjana S3 itu porsinya akan berbeda porsi dalam hal penulisannya. Misalnya substansinya juga memberikan hal yang berbeda untuk program sarjana 1, sarjana 2 dengan sarjana 3. Diperiksa dan dikembalikan berulang-ulang oleh dosen pembimbing untuk direvisi dan diperbaiki dari mahasiswa atau mahasiswi yang mengerjakan tugas akhir tersebut. Kemudian poin G-nya harus cermat dan teliti. Nah, ini juga poin yang paling utama lagi karena seringkali dalam penulisan tata tulis itu banyak sekali kata-kata yang bahasa lainnya itu adalah typo. Typo itu ya salah ketik ya. Salah ketik. Jadi semestinya mau yang ditulisnya itu adalah huruf G, tetapi yang ditulisnya angka 6. Atau misalnya kata misalnya ilmiah ditulisnya ilmiah, H-nya kurang. Itu adalah bagian dari cermat dan teliti dalam tata tulis ilmiahnya. Jadi ada bagian-bagian di bagian tersebut, misalnya untuk spasi kiri, spasi bukan spasi, maksudnya sisi kiri dengan sisi kanan, dengan jaraknya, ketentuannya di panduannya berapa, spasinya, sisi kiri dengan sisi kanan, space-nya, lalu jarak antara paragraf 1 dengan paragraf 2, space-nya atau single space atau 1,5 spasi, itu juga harus diperhatikan. Di bagian ini cermat dan teliti dalam tata tulis ilmiah. Kemudian gambar juga harus diperhatikan. Kalau misalnya memasukkan gambar, ternyata gambarnya itu pixel gambarnya terlalu kecil. Jadi misalnya katakanlah ngambil gambarnya itu dari jurnal, di cropping gambarnya dapatnya seperti ini. Tapi ketika dimasukkan ke Office atau Microsoft Word, gambarnya itu harus dibesarkan menjadi lebih luas. Nah, apa yang terjadi ya? Pasti karena sumbernya kecil, lalu dimasukkan ke size yang besar, maka pixelnya akan tidak jelas. Artinya gambarnya terlihat banyak noise atau terlihat pecah-pecah ya pixelnya. Itu masuk juga ke dalam bagian ini, cermat dan teliti dalam hal memasukkan gambar-gambar yang dimasukkan, gambar-gambar yang ditampilkan. Kemudian cermat dan teliti juga misalnya menuliskan dalam istilah tertentu, misalnya menggunakan kata serapan, istilah asing, umumnya dicetak italik ya, dicetak miring juga itu perlu diperhatikan dalam penulisan karya ilmiahnya. Lalu penomoran nomor juga banyak juga bagian yang tidak berurutan, misalnya di bagian persamaan 1, terus persamaan 2, 3, lalu tiba-tiba karena ada perubahan loncat ke persamaan 6. Untuk persamaan 4 dan 5 ini tidak dituliskan. Nah, ini juga masuk ke dalam bagian hal yang perlu dicermati dan diteliti dalam penulisan karya ilmiah tersebut. Nah, inilah yang kenapa sering kali terjadi dikembalikan berulang-ulang. Karena
banyak tata tulis atau penulisannya itu ya yang tadi ada masalah typonya, kemudian ada salah ketik, kemudian salah gambarnya itu kurang jelas pikselnya, yang dari piksel gambar sumbernya kecil lalu dibesarkan juga akan memberikan perubahan piksel yang kurang jelas tampilannya. Lalu di bagian tadi ada penomoran, nomor 1, 2, 3, halamannya juga harus diberikan nomor. Kemudian di bagian selanjutnya di sini ada di bagian akhir itu sering kali dicek lagi ya dengan cek Turnitin ya. Turnitin. Nah, ini Turnitin ini akan masuk ke dalam berapa bagian kata yang similar, kata yang sama dari sumber yang diacu. Misalkan mengacu dari sumber jurnal ya, jurnal ilmiah internasional, misalkan diartikan paragraf pertama seperti ini, lalu karena ini dengan bahasa mudahnya itu ada kata copy lalu di paste di toolsnya Office Word, copy paste masuk ke sana. Ketika dimasukkan di cek Turnitin, banyak similar atau kata-kata yang sama dari sumbernya. Nah, ini juga perlu dicermati di bagian tersebut. Lalu bagaimana mengantisipasinya atau mereduksi dari similarity itu? Coba lakukan paraphrasing. Paraphrasing artinya ketika sumber ini dituliskan dari sumber jurnal atau dari proceeding itu dituliskan dengan kalimat tertentu, lalu coba dibuat dengan kalimat bahasa sendiri. Bahasa sendiri itu ya ini bahasa penulisnya, autornya yang menulis jurnal, lalu coba diparaphrasing dengan bahasa sendiri. Supaya bahasa sendirinya itu masuk dalam tata bahasa kalau ditulis dalam bahasa Indonesia ada SPO ya, subjek, predikat, objek. Terus lihat saja sinonim dari kata tersebut. Nah, lalu bagaimana mendapatkan sinonimnya? Ya, buka saja KBBI. KBBI itu Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ini juga bisa diakses secara online ya. Secara online. Kalau dulu masih di masa revolusi industri 3.0, ini masih dalam berupa buku kamus ya, yang ketebalannya itu bisa sampai kurang lebih 500 halaman. Tapi di bagian sekarang di 4.0 revolusi industri 4.0 itu semuanya bisa diakses secara digital, secara online, dengan mengetikkan kata yang ingin dicari, kata yang ingin dicari, nanti akan keluar deskripsi atau penjelasannya. Nah, dari bagian itu bisa dilakukan paraphrasing. Yang dimaksud dengan paraphrasing itu mudahnya kalau menganalogikan ketika persamaan hitungan matematika 2 ditambah 3 berapa? Ada yang tahu 2 ditambah 3 berapa? 2 ditambah 3 berapa? 5, Pak. Ya. Nah, yang dimaksud dengan paraphrasing dituliskan 4 ditambah 1 sama dengan 5. Atau 5 ditambah dengan 0 sama dengan 5. Atau misalnya dituliskan 5 ditambah dengan 2 lalu dikurang dengan atau ditambah dengan 0. Ditambah dengan 0 hasilnya 5, tetapi di bagian ini dikurang atau mesti terlalu panjang ya bagian tersebut. Jadi yang dimaksud dengan paraphrasing adalah menulisnya yang awalnya itu dari sumbernya itu 5, tetapi dibahasakan dengan bahasa yang berbeda, tetapi tujuannya sama untuk mendapatkan angka 5.
ini juga sama, tujuannya untuk mendapatkan angka 5. Nah, itu adalah cara paraphrasing. Tujuannya adalah untuk yang tadi, mereduksi nilai similarity atau kesamaan dari Turnitin. Menggunakan nanti di bagian akhir itu kan suka ada menggunakan cek Turnitin ya. Berapa nilai persentase kesamaan yang diperoleh. Nah, caranya seperti itu, buatlah dengan bahasa sendiri. Kalau misalnya bahasanya atau kata-katanya ada yang tidak diketahui atau perlu mencari sinonimnya, ya buka saja KBBI. KBBI ya, ketik aja kalau di Google KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ketika KBBI online nanti akan masuk ke websitenya, diarahkan ke websitenya. Ya, K, G, H, kemudian di bagian berikutnya I. Ini adalah abstraksi. Abstraksi atau bagian shortnya, bagian singkat. Fungsi dari abstrak ini nanti setelah seminar ini ya, seminar proposal atau mengerjakan tugas akhir ada abstraknya. Abstraknya ini berisi sekitar 200 sampai 250 kata. Lalu apa yang dituliskan di bagian abstraksi? Untuk abstraksinya itu di bagian kalimat 1, 2 itu menceritakan latar belakang sebagai pembukaan, latar belakang 1 sampai 2 kalimat. Kemudian di bagian berikutnya purpose, tujuan dari penelitian, tujuannya seperti apa yang ingin ditujukan. Lalu di kalimat berikutnya, misalkan kalau dituliskan ya, 1 sampai 2 kalimat ini adalah LB, singkat aja latar belakang. Kemudian 1 sampai 2 lagi kalimat itu bisa saja menceritakan tentang tujuan dari penelitian yang dilakukan. Kemudian 2 sampai 3 ini metode apa yang digunakan pada saat melakukan penelitian. Lalu 1 sampai 2 kalimat ini adalah conclusion atau kesimpulan yang diperoleh. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan tersebut. Jadi kalau di jumlah 2 ditambah 2, 4, 4 ditambah 3, 7, 7 ditambah 2 ya, 1 sampai 3 lah. Ini 1 sampai 3, 7 ditambah 3, jadi totalnya ada 10 kalimat. Nah, 10 kalimat ini yang menjelaskan abstrak itu terdiri dari 10 kalimat yang isinya 2 kalimat latar belakang, ini ada latar belakang, 2 kalimat tujuan, 3 kalimat menceritakan metode apa yang digunakan, caranya seperti apa yang digunakan, lalu 3 kalimat ini adalah menceritakan conclusion, kesimpulan apa yang diperoleh, yang didapatkan dari penelitian yang dikerjakan tersebut. Isinya adalah yang dituliskan di abstraksi dengan kalau dihitung sekitar 200 sampai 250 kata. Jadi kalau dituliskan di Office Word ya, di kertas HPS itu ya 1 lembar ya paling ya sampai bagian ini, dan di bagian akhirnya itu ada dituliskan keyword, kata kuncinya apa yang digunakan di penelitian tersebut, kata kunci apa yang digunakan. Ya, sampai sini ada pertanyaan sebelum masuk ke slide berikutnya? Ya, kalau tidak ada, I, kemudian J. Selanjutnya bagian tersebut setelah melanjutkan ya, ini ceritanya setelah seminar proposal ya, setelah seminar proposal mengerjakan penelitian, didapatlah abstraknya, lalu menceritakan 1, 2, 3, 4, dan 5. Bab 4 dan 5 didapatkan, sudah diperoleh, lalu diujikan di depan panitia seminar skripsi. Nah, poin ini juga merupakan bagian yang penting di seminar TA atau seminar tugas akhir, karena di bagian hal-hal tersebut ada beberapa penilaian yang nantinya menjadi final
akhir dari skripsi tersebut ketika dipresentasikan. Poin yang pertama adalah performa dari yang melakukan presentasi. Performanya itu ya dinilai dari misalnya penampilan ketika melakukan presentasi, umumnya menggunakan pakaian misalnya jas atau jas plus dasi, lalu kalau untuk prianya, lalu kalau untuk wanitanya menggunakan pakaian resminya. Kemudian di bagian berikutnya slide PowerPoint itu juga menjadi penilaian pada saat presentasi. Misalnya presentasinya itu juga jangan juga terlalu panjang sampai 30 menit atau bahkan sampai 40 menit. Karena dibatasi waktu presentasi itu maksimal 15 menit ya, maksimal ya. Maksimal presentasi 15 menit. Apa yang harus disampaikan dalam waktu singkat ya, dalam waktu singkat 15 menit berarti harus menceritakan bab 1, 2, 3, 4 dan 5. Jadi menceritakan bab 1, 2, 3, 4 dan 5 dalam waktu 15 menit. Nah, bagaimana supaya alur ceritanya atau alur penyampaiannya sesuai dengan waktu yang diberikan 15 menit? Pertama, ketika melakukan presentasi di slide PowerPoint-nya tampilkan poin-poin penting. Jadi poin-poin penting di bab 1, bab 2 apa poin pentingnya, bab 3 apa poin pentingnya, bab 4 dan bab 5 kesimpulan apa yang didapatkan. Itu adalah slide PowerPoint-nya 1, 2, 3, 4 dan 5 menampilkan di dalam waktu presentasinya 15 menit. Kemudian untuk teknik presentasinya, ya yang digunakan adalah menggunakan bahasa ilmiah ya. Maksudnya pada saat memberikan presentasi ya gunakan bahasa ilmiahnya, misalnya bahasa, misalnya kalau di teknik ya ada bahasa ilmiah, misalnya aliran turbulens, yaitu turbulensi ada ilmiahnya. Tapi kalau misalnya dibahasakan alirannya ngacak-ngacak atau alirannya nggak karuan, ya itu bahasanya udah bukan bahasa saintifik lagi, tapi menggunakan bahasa bahasa berbeda, bahasa keseharian. Nah, itu ada juga penilaian ke dalam hal tersebut menggunakan bahasa saintifiknya atau bahasa ilmiahnya di dalam melakukan presentasi. Kemudian di bagian selanjutnya ketika presentasi juga mengatur tempo bicaranya, tempo penyampaiannya, tidak juga terlalu cepat, penyampaian pembicaraannya, dan juga tidak terlalu pelan atau lambat. Lalu intonasi dari presentasi juga harus jelas ya. Misalnya bisa saja pada saat presentasi itu ada grogi atau bahasa lainnya atau ada nervous, sehingga pada saat membaca teksnya sedikit mengalami permasalahan. Misalnya di sini tertuliskan skripsi yang disusun mahasiswi, tapi yang dibaca skripsi yang disusun mahasiswa dan mahasiswi. Nah, itu juga akan memberikan pengaruh terhadap performa presentasi. Jadi intonasi atau menyampaikan presentasinya juga sesuai dengan materi yang dituliskan. Untuk tekniknya, bagaimana menyampaikan presentasi, mudahnya mempelajari ya, lihat saja bagaimana dari pembawa berita atau operator televisi ya, di pembawa berita. Ketika dia menyampaikan pemberitaan,
mudahnya dia memberikan informasi atau gambarannya berupa gambar-gambar. Jadi lebih banyak gambar, video, animasi, lalu gambar-gambar tersebut diceritakan dengan bahasa improvisasi. Bahasa yang improvisasi itu ya bahasa apa pembicaranya, tetapi menggunakan bahasa ilmiahnya. Nah, di bagian tersebut sehingga tidak memberikan kesan ketika presentasi, karena ini seringkali juga pada saat presentasi itu slide PowerPoint-nya dibaca seperti membaca teks atau membaca koran. Misalkan di bagian ini saya menampilkan ilustrasinya seperti ini. Ini ditampilkan ya. Metodologi penelitian, ragam karya tulis ilmiah, jenis-jenis tulisan atau karya ilmiah adalah sebagai berikut. 1. Skripsi. Skripsi adalah sebuah karya ilmiah yang disusun oleh mahasiswa _I, mahasiswi. Program sarjana 1 dari hasil-hasil penelitian atas dasar analisis data primer atau sekunder. Skripsi yang disusun mahasiswa _I, mahasiswi, program sarjana 1 atau strata 1 tersebut mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. I. Harus ada abstraksi 200 sampai 250 kata. J. Diuji di depan panitia seminar skripsi. K. Dapat dipublikasikan. I. Merupakan syarat untuk menyelesaikan studi sarjana atau program strata 1. Nah, nanti ketika melakukan presentasi, itu nanti coba dibuat alur ceritanya pada saat presentasinya itu ya per kalimat ya, seperti ini ya. Di bagian ini supaya tidak memberikan efek atau kesan yang ini ada live suara masuk ya. Ya, untuk tampilan share screen-nya bisa sudah kembali lagi di layar. Sudah, Pak. Ya, jadi nanti supaya ketika melakukan presentasinya itu seperti tidak sedang membaca, seperti kan kalau tadi kan membaca ya satu persatu. Nah, nanti coba ditampilkan per tekniknya ya dimainkan di slide PowerPoint itu ada fasilitas animasi. Jadi ketika bagian ini menampilkan misalkan mau menceritakan ragam karya tulis ilmiah, lalu coba Anda improvisasikan dengan bahasa Anda sendiri. Misalkan saya melakukan improvisasi ragam karya ilmiah. Di bagian ini ada karya ilmiah, tulis ilmiah itu banyak ya. Ada karya ilmiah yang bisa bersifat secara nasional ataupun internasional, seperti misalkan jurnal internasional maupun jurnal nasional. Nah, itu adalah cara teknik improvisasi ragam karya tulis ilmiah. Walaupun nanti dituliskan di bagian ini ada kalimat kelanjutannya, jenis-jenis tulisan atau karya ilmiah adalah sebagai berikut. Nanti Anda bisa kembangkan lagi dengan misalnya sebelum masuk ke slide berikutnya sebagai prolog pembukaan, karya ilmiah ini untuk bagian tugas akhir atau biasa dikenal dengan istilah skripsi atau TA. Lalu di bagian untuk studi S2 sarjana menggunakan karya ilmiah, tesis, lalu untuk S3 atau PhD menggunakan karya ilmiah yang dituliskan berupa disertasi. Nah, kemudian baru masuk ke slide berikutnya ada kata skripsi. Nah, di sini mulai lagi improvisasi dari kalimat dari kata yang tersebut. Itu adalah cara-cara melakukan presentasi ya di menggunakan slide PowerPoint-nya. I. Harus abstraksi, kemudian diuji oleh panitia seminar skripsi. Nah, di panitia seminar skripsi ini seringkali ditanya-tanya banyak sekali bagaimana metode apa yang digunakan, lalu caranya seperti apa mengolah data, kemudian di bagian berikutnya mengolah data, lalu berapa lama data yang didapatkan. Terus selain itu ada lagi pertanyaan yang seringkali masuk
masih ada korelasinya atau masih ada hubungan dengan penelitian yang dikerjakan. Misalkan di sini ada apa teknik mesin ya, mechanical engineering. Misalkan ada cerita tentang turbin angin. Turbin angin kebetulan misalnya yang dipasang itu adalah vertical axis wind turbine. Lalu bisa saja ada penguji yang menanya apa bedanya vertical axis dengan horizontal axis wind turbine. Nah, untuk bisa menjawab hal-hal tersebut berarti harus membaca dulu teori yang lain ya. Artinya pengetahuan itu tidak hanya fokus di satu bidang. Artinya misalnya kalau yang diinstal itu katakanlah misalnya turbin angin horizontal, HAWT horizontal axis wind turbine. Lalu ada penguji apa bedanya dengan vertical axis wind turbine. Kalau misalnya hal itu nggak tahu atau nggak bisa, itu kan juga menjadi permasalahan yang nanti akan ditanyakan di sidang seminar skripsi. Nah, jadi ketika melakukan poin-poin di seminar skripsi itu ada performa dari presentasi menggunakan slide PowerPoint, intonasi dari tata pengucapannya, jangan juga terlalu cepat, jangan juga terlalu pelan, atau bahkan suaranya terlalu kecil sehingga sulit untuk didengar. Nah, itu juga akan memberikan pengaruh terhadap penilaian. Kemudian ketenangan ketika menyampaikannya juga jangan juga terlalu nervous atau grogi dan lain sebagainya. Cukup tenang, itu juga akan memberikan penilaian yang cukup baik. Lalu pemahaman materi. Nah, di bagian ini ada pemahaman materi, materi-materi misalkan kalau teknik elektro, di sini ada teknik elektro ya. Untuk teknik elektro kemarin apa peminatannya? Yang ada di sana konsentrasinya? Untuk teknik elektro? Ada tegangan tinggi, elektronika kendali, sama telekomunikasi, Pak. Ya, oke. Untuk tegangan tinggi mata kuliah dasarnya apa? Mata kuliah basicnya? Peminatannya? Rangkaian listrik, Pak. Pembangkit listrik? Iya, sama rangkaian listrik. Oke, berarti pembangkit listrik dan rangkaian listriknya. Nah, itu adalah pemahaman dasarnya ketika masuk ke konsentrasi tegangan tinggi ya. Jadi pembangkit listrik dan rangkaian listrik. Nah, nanti di bagian sana bisa saja ada pertanyaan-pertanyaan seperti apa rangkaian listriknya atau bagaimana mekanismenya dan lain sebagainya. Itu adalah hal-hal yang perlu dibaca lagi. Artinya misalnya pelajaran ini atau mata kuliah ini sudah pernah diterima di semester sekarang semester berapa ya? 7 atau semester 5, misalnya sudah terima di semester 3 atau di semester 4. Nah, itu adalah refresh lagi atau melakukan merecall lagi pelajaran-pelajaran atau mata kuliah yang sudah didapat di semester sebelumnya. Karena di bagian TA, tugas akhir ini merupakan serangkaian dari semester 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan bagian akhir di semester 8. Jadi merupakan kelanjutan. Jadi kelanjutan itu artinya di bagian akhirnya adalah makanya dinamakan dengan skripsi atau garis miring tugas akhir. Pemahaman dasar untuk pemahaman materi karena poinnya cukup besar ya. Makanya yang seringkali terjadi itu adalah banyak yang salahnya itu atau di bagian ini adalah pemahaman materinya itu karena porsinya untuk pemahaman materi itu porsinya 50%. 50%. Jadi kalau totalnya 100%, ya 50% itu adalah pemahaman materi. Nanti yang 10 bagian-bagian yang berikutnya itu adalah 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 itu ada yang tadi teknik presentasi, kemudian pengetahuan tentang hal lain yang berhubungan dengan skripsi, kemudian hal-hal lain yang berhubungan dengan bagian materi yang disampaikan. Ya, sampai sini ada pertanyaan sebelum
masuk ke slide berikutnya. Pak mau bilang kalau untuk angkatan 19 ini jadwalnya 9:30 ada getaran mekanis. Gimana? Untuk Angkatan? untuk angkatan 19 ada getaran mekanis, ada jadwal getaran mekanis 9:30. Oh, 9:30 ya, jam 9.30. Ya. Ya, oke. Ya, jadi karena ada mata kuliah itu, yaudah nanti coba absen ya, melakukan absensi. Saya akan coba isi form absen untuk absensi. Di Google Classroom, Pak. Ya, di Meet Google nanti dibuat ini dulu format absensinya. Ya, suaranya bisa masuk, jelas terdengar? Bisa, Pak. Ya, untuk absensinya sudah ada ya formnya. Untuk form absensi nanti dituliskan sesuai dengan ini kelasnya yang terregistrasi di sistem online-nya, Siakatnya, sistem akademik. Kelasnya apa saja? Apakah kelas A atau kelas AA atau kelas B? Nanti dituliskan
nama dalam kurung NIM, nomor induk mahasiswa, dan kelasnya. Ya, sampai sini ada pertanyaan lagi sebelum masuk ke slide berikutnya? Atau oke, kita kalau nggak ada, mungkin bisa dilanjutkan dengan sesi diskusi ya dari yang minggu kemarin itu, yang mau mempresentasikan